Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirin Nafsul Khotimah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 5C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai seputar lembaga keuangan dan juga manajemen bank. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu lembaga keuangan. Nah, jika kita bicara mengenai lembaga keuangan, maka yang terlintas adalah bank. Kita tentu tidak asing lagi dengan yang namanya bank, mengingat begitu banyak sekali kegiatan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Nah, lembaga keuangan itu sendiri merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang akan mempengaruhi jalannya perekonomian. Lembaga keuangan sendiri ini dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama, lembaga keuangan bank, dan juga yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Nah, yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau Depository Financial Institution. Merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Nah, contohnya adalah seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan juga BPR, atau Bank Pengkreditan Rakyat. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank, atau Non-Depository Financial Institution, atau LKBB yang istilahnya disebut seperti itu, merupakan lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Nah, beberapa contohnya adalah seperti Pegadaian, Bursa Efek, kemudian perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, dan juga dana pensiun. Selanjutnya, perbankan itu yang memiliki citra baik tentu terdapat rahasia di dalamnya, yaitu suatu manajemen. Nah, manajemen secara sederhana artinya mengatur sesuatu agar menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Nah, manajemen perbankan adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar nantinya lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam setiap perbankan tentu memiliki aturan dalam setiap kegiatannya. Nah, hal ini bertujuan demi menciptakan perbankan yang bagus, baik dalam hal pelayanan, sistem kerja, budaya organisasi, dan juga bahkan dalam hal pencapaian income. Dan dalam hal tersebut, semua yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari suatu manajemen, khususnya dalam hal perbankan. Manajemen bank yang baik akan menghasilkan bank yang bagus dan income yang bagus juga. Nah, apa sih hubungannya income dengan manajemen perbankan yang bagus? Di sini, manajemen perbankan yang baik akan mengatur jalannya perkreditan dan juga masalah keuangan serta kegiatan operasional dalam bank menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga kinerja perusahaan perbankan yang efektif dan efisien ini akan menguntungkan perusahaan terutama dalam hal keuntungan bunga dan administrasi kredit. Nah, diakibatkan bank pun akan menjadi lebih mudah mencegah dan mengontrol NPL atau tingkat kemacatan kredit dari nasabahnya. Jadi, semakin baik manajemen dalam suatu bank, maka semakin mudah bank untuk mendapatkan keuntungan tiap bulannya. Keuntungan inilah yang nantinya akan bisa membuat bank semakin berkembang dan bisa lebih meminimalkan pinjaman dari pihak ketiga. Manajemen perbankan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen pengelolaan dana bank. Nah,
Manajemen penyaluran dana ini bermanfaat untuk merencanakan dan mengatur penarikan dana dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat dengan lebih aman dan efektif. Bank juga membutuhkan manajemen untuk mengatur sarana penabungan dan penyaluran kredit. Dalam hal ini, perbankan tidak boleh asal memberi dana, dan apalagi jika dana yang akan disalurkan tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Bank harus mengatur dana yang dimilikinya sendiri dan juga dana yang datang dari pihak ketiga ataupun pihak asing, sehingga akan memudahkan pengaturan dana yang dimiliki oleh bank, baik dari pihak asing maupun dari dana yang dimiliki sendiri, agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adalah manajemen dalam keuangan di perbankan. Dalam hal manajemen keuangan, tentu dibutuhkan dalam setiap perusahaan, tidak luput juga dari bidang perbankan. Manajemen keuangan ini mutlak dibutuhkan oleh semua perusahaan untuk mengendalikan dan mengatur perputaran uang dalam perusahaannya. Bisa dari laba yang didapatkan tiap bulan maupun dari para pemegang sahamnya. Manajemen keuangan dalam perbankan ini bertujuan untuk mengatur sebuah keputusan investasi, pendanaan, dan juga mengatur kebijakan dividen, di mana keputusan pendanaan ini tidak boleh lebih ataupun juga tidak boleh kurang. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari human error, kemudian computer error dalam hal transaksi dana nasabah. Dalam kegiatan operasionalnya, ini berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, semua bank harus menerapkan transaksi dana berupa clearing, tarif transfer, dan juga inkaso. Kemudian pada pihak bank swasta ini tidak boleh menentukan peraturan operasionalnya sendiri tanpa persetujuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia. Kemudian manajemen sumber daya manusia ini penting juga dilakukan dalam perbankan. Jika kita ingat bahwa berhasil tidaknya suatu kegiatan juga bergantung dari bagus tidaknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia inilah yang akan menjadi penentu berkembang tidaknya suatu perusahaan dan kegiatan yang dijalankan. Mulai dari kegiatan perencanaan, analisis, pelaksanaan, penetapan peraturan, dan juga pengawasan, tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, jika kita lihat dalam dunia perbankan juga sering kita temui pelatihan yang dilakukan oleh pihak bank demi meningkatkan kualitas dan mutu dari setiap karyawannya, demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Nah, tentu pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut, yang akan mengakibatkan citra suatu bank itu baik di mata masyarakat. Dalam pelaksanaan manajemen perbankan ini tentu tidak luput dari yang namanya resiko manajemen perbankan. Dalam melakukan kegiatan manajemen perbankan, pasti terdapat resiko seperti ketidakpastian terkait dana yang ada di pasar saham, yang tentu akan menimbulkan resiko bagi kegiatan tersebut. Hasil yang didapatkan dan yang diperkirakan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak bank. Yang mana dalam hal ini adalah keuntungan para investor dan bank itu sendiri.
semakin tidak bisa diperkirakan hasil yang akan diperoleh oleh pihak bank tersebut, maka semakin besar pula resiko kerugian yang dihadapi oleh investor. Nah, hal ini pula akan mempengaruhi bunga atau premi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Nah, selanjutnya, maka tanpa adanya suatu manajemen yang benar, yang baik, maka semakin besar pula kemungkinan sebuah bank menjadi bangkrut. Dengan kata lain, bahwa manajemen itu sangat berguna untuk mengatur segala bentuk operasional dan juga masalah finansial yang akan dihadapi oleh pihak bank itu sendiri. Di samping itu, jika pengaturan terkait masalah finansial tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh bank yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat dipastikan bahwa bank akan mengalami kerugian bahkan bangkrut. Dalam fungsi manajemen bank itu sendiri, yang pertama adalah membuat gagasan usaha, terhitung memutuskan sasaran atau target usaha yang ingin diraih. Kemudian membuat susunan organisasi berdasar sektor usaha atau layanan atau volume usahanya. Yang ketiga, menggerakkan atau memberdayakan seluruh sumber daya bank, khususnya sumber daya manusia dan dana yang akan diatur kemudian. Serta yang terakhir, melakukan pemantauan pada rutinitas usaha suatu bank. Baik, sekian. Mungkin materi dari saya adalah itu saja. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik kata maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.